Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada materi ini kita akan belajar 5 topik utama dalam sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah pembelahan sel. Tentang apa itu pembelahan sel, lalu kemudian apa saja jenisnya, akan kita pelajari pada bagian ini. Yang kedua, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Yang ketiga, struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Kejadian ini hanya terjadi pada anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki yang mengalami menstruasi. Nanti kita juga akan sampai pada kenapa sih ketika menstruasi anak perempuan itu lebih mudah marah. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita lanjut mempelajari materi ini, kita harus menyadari bahwa bagi sebagian orang, sistem reproduksi akan menjadi suatu hal yang tabu. Maka ada yang perlu kita tekankan dari awal, bahwa tujuan kita mempelajari sistem reproduksi ini adalah untuk belajar. Jadi, tidak usah malu-malu dan tidak perlu berpikiran macam-macam. Kita belajar sistem reproduksi agar lebih paham dan lebih peduli dengan organ reproduksi yang kita miliki, agar kita bisa menjaga kesehatannya. Yang pertama, kita akan mempelajari pembelahan sel. Namun, sebelum kita pelajari pembelahan sel, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan yang pertama adalah untuk mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Nanti cirinya pembelahan mitosis apa, ciri dari pembelahan meiosis apa, dan perbedaan di antara keduanya apa. Nah, kita akan mempelajari tentang dua jenis pembelahan tersebut. Yang ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Kita lanjut. Apa itu pembelahan sel? Nah, pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Misalkan kita ambil contoh, ini adalah sebuah sel. Satu sel ini mampu membelah menjadi 2, seperti ini. Nah, masing-masing sel anakan juga dapat membelah menjadi 2, sehingga akan menghasilkan 4 sel anakan yang baru. Nah, 4 sel anakan ini masing-masingnya juga mampu membelah, sehingga jumlahnya semakin lama semakin banyak. Kecenderungan membelah ini terjadi pada seluruh sel makhluk hidup. Tetapi semakin lama atau semakin tua, kemampuan membelah juga semakin lambat. Contohnya orang tua. Semakin tua, maka sel-sel tubuh kita akan semakin lambat. Apa tujuan sel membelah? Tujuan sel membelah yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Ini sudah kita pelajari ketika kalian kelas 7 dulu. Nah, jadi pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran yang tidak bisa kembali ke ukuran semula. Misalnya, kalian bertambah tinggi. Tubuh kamu yang saat ini sudah setinggi ini, pastinya dulu berawal dari sekecil bayi. Kemudian bertambah tinggi dan terus bertambah tinggi. Dari bayi bertambah tinggi menjadi bisa merangkak, kemudian menjadi anak-anak, bertambah tinggi lagi. Bertambahnya ukuran tubuh kamu itu disebabkan oleh sel-sel yang ada dalam tubuh terus membelah dan menjadi semakin banyak. Proses ini tidak bisa kembali ke ukuran atau bentuk semula. Jadi, tubuhmu yang sudah setinggi sekarang tidak akan mungkin kembali menjadi pendek kembali. Oleh karena itu, tanpa pembelahan sel, tubuhmu tidak akan mungkin bisa setinggi sekarang. Tujuan pembelahan yang kedua adalah pembelahan sel berfungsi untuk perbaikan. Apa yang diperbaiki? Ya, sesuatu yang rusak. Tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan. Kerusakannya bisa terjadi pada tingkat sel, atau tingkat jaringan,
ataupun pada tingkat organ. Oke, contoh kerusakan yang paling sederhana dan sering kita alami adalah luka. Luka adalah salah satu contoh kerusakan yang sering kita alami. Oke, misalnya ini saya kasih contoh luka pada tangan. Luka itu makin lama bisa sembuh sendiri, bahkan tanpa kita obati. Kenapa bisa sembuh? Ya karena sel-sel di sekitar luka mengalami pembelahan, sehingga luka yang terjadi akan ditutup dengan sel-sel yang baru. Nah, kalau sering kita perhatikan, setiap ada luka biasanya ada bekasnya. Contohnya luka sayatan. Pada bagian sayatan itu lebih pucat dengan sekitarnya. Kenapa kok bisa lebih pucat? Ya karena diisi oleh sel-sel yang baru, sedangkan sel-sel di sekitarnya diisi dengan sel-sel yang lebih lama, sehingga sel-sel yang baru tampak lebih pucat. Inilah yang kita maksud dengan perbaikan. Perbaikan tidak hanya terjadi pada luka saja. Tubuh kita akan selalu mengganti sel-sel yang lama dengan sel-sel yang baru. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelahan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Jadi, pembelahan sel juga berfungsi untuk melakukan reproduksi. Apa itu reproduksi? Reproduksi atau perkembangbiakan adalah proses biologis suatu makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Jadi mampu beranak, kemudian anaknya menghasilkan anaknya lagi, dan seterusnya menghasilkan individu baru. Itulah yang dimaksud dengan reproduksi. Reproduksi ini terjadi pada sel-sel kelamin. Kalau pada laki-laki kita sebut sel sperma, sedangkan pada anak perempuan disebut sel telur. Ketika terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka akan menghasilkan janin atau calon manusia baru seperti yang ada pada rahim ibu. Jadi bayi yang ada di dalam rahim atau di dalam perut ibu kita sebut janin. Nah, kita nanti akan membahas sampai di sini. Ada 3 tujuan pembelahan sel. Yang pertama yakni untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Oke, sekarang kita bahas jenis-jenis pembelahan sel. Jadi pembelahan sel ada 2 macam, ada 2 jenis, yakni pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa beda di antara keduanya? Oke, kita bahas satu persatu. Perbedaan yang pertama terletak pada jumlah sel anakan yang dihasilkan. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Yang kedua, sel anak identik dengan sel induknya. Jadi pada pembelahan mitosis, sel anak identik dengan sel induknya, sedangkan pada pembelahan meiosis, sel anak tidak identik dengan sel induknya. Mengapa sel anakan identik dengan sel induknya? Ya karena jumlah kromosom pada sel anak mitosis, pada pembelahan mitosis jumlahnya sama dengan kromosom yang ada pada sel induknya, atau kita kenal dengan nama diploid. Sedangkan pada meiosis sel anakan jumlahnya setengah dari sel induknya, atau kita sebut dengan haploid. Jadi inilah yang menyebabkan sel anak identik dengan sel induknya, karena jumlah kromosomnya sama. Jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induknya. Sedangkan pada meiosis, kenapa sel anak tidak identik dengan sel induknya? Karena jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induknya, atau kita kenal dengan nama haploid. Kelas berapa ya kita belajar tentang sel? Kelas 7 ya. Apa itu kromosom? Nah, kromosom adalah bagian yang berada di dalam inti sel. Kromosom inilah yang membawa materi genetik. Misalnya kalau pada manusia, hidung mancung, mata biru, rambut hitam. Nah, kode-kode genetik inilah yang dibawa oleh kromosom. Jadi, ciri-ciri sifat manusia terdapat dalam kromosomnya. Perbedaan yang keempat adalah tempat terjadinya. Pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, juga dalam proses perbaikan. Nah, sedangkan pada pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual.
Oke, sekarang kita bahas prosesnya. Namun kita bahas dulu yang pembelahan mitosis lebih dulu. Oke, kita bahas pembelahan mitosis. Dulu ketika kita mempelajari sel di kelas 7, kita pernah memperhatikan gambar sel semacam ini. Jadi disajikan gambar sel, ada organel sel seperti ini, ada membran inti. Ini membran inti. Ini membran inti itu fungsinya adalah membungkus inti. Ini membran, ini intinya. Nah, ketiga ini disebut dengan inti sel. Kemudian ada membran plasma, ada badan Golgi seperti ini, vakuola, ada lisosom, ada protoplasma atau sitosol, ada sentrosom, ada mitokondria, ada ribosom, ada RE itu retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Kenapa disebut kasar? Kenapa disebut halus? Masih ingat? Kalau mungkin lupa, disebut retikulum endoplasma kasar karena pada retikulum tersebut menempel ribosom, maka kita kenal dengan nama retikulum endoplasma kasar. Sedangkan disebut retikulum endoplasma halus karena di dalam retikulum tidak menempel ribosom. Nah, pada pembelahan nanti yang berperan adalah inti sel yang terbungkus oleh membran inti ini. Jadi membran inti ini fungsinya adalah membungkus inti sel agar tidak bertebaran ke ruang yang ada di dalamnya. Jadi organel-organel ini adalah berada di dalam cairan yang kita sebut dengan sitoplasma. Jadi di dalam sel itu ada cairan yang kita sebut dengan sitoplasma. Nah, jadi organel-organel ini melayang-layang atau terapung di dalam sitoplasma, dan ketika tidak ada membran yang membungkus inti, maka inti akan bertebaran di dalamnya. Maka fungsi membran ini adalah untuk membungkus inti agar tidak bertebaran di dalam sitoplasma seperti organel-organel sel yang lain, sehingga dibungkuslah fungsi dari membran itu membungkus inti sel ini agar tidak bertebaran di sini. Oke, kita lanjut. Oke, tahap yang pertama seperti ini. Tadi ini adalah sel yang tadi kita lihat, ada sentrosom semacam ini, yang tadi jumlahnya hanya satu, sekarang menjadi dua pasang semacam ini. Kemudian membran nanti mulai rusak atau menjadi bagian-bagian kecil, ini menjadi putus-putus seperti ini mulai rusak atau menjadi bagian-bagian atau bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Ini dalamnya adalah kromosom yang berwarna merah dan biru ini. Oke, ini kita sebut dengan tahap profase. Kemudian tahap berikutnya, ketika kromosom sudah berjejer pada bidang pembelahan semacam ini, dari kromosom karena membran inti tadi mulai rusak, kemudian mulai rusak sehingga isi yang ada di dalam inti bisa keluar, maka sekarang selanjutnya kromosom sudah berada atau berjejer pada bidang pembelahan. Ini adalah tahap yang kedua yang kita sebut dengan nama metafase. Selanjutnya yang ketiga, kromatid bersaudara. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada akhir fase anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi pada akhirnya nanti ini memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi jumlahnya sama semacam ini. Nah, ini kita sebut dengan tahapan anafase. Selanjutnya yang keempat, tahap keempat. Nah, ini tahap yang keempat, membran inti mulai bergabung kembali. Yang tadi berbentuk fragmen, kemudian rusak, kemudian kromosomnya bisa keluar, kemudian terpisah pada kedua kutubnya, dan akhirnya terbentuklah semacam ini. Jadi membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai merenggang. Nah, tahap keempat ini kita kenal dengan nama telofase. Jadi ada 4 tahap pada pembelahan mitosis dan ini nanti akan menghasilkan 2 sel anakan. Tahap berikutnya adalah pembelahan meiosis. Yang pertama adalah tahap profase 1. Jadi pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong. Seperti gini.
Selanjutnya, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Nah, seperti ini. Ini sudah berpasangan. Dia sudah berpasangan. Selanjutnya, terjadilah pindah silang pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid dan non-saudara. Tahap berikutnya, kita sebut dengan nama metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Tahap berikutnya adalah anafase 1, yakni kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya, telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali, yang tadi semula rusak seperti ini, rusak. Kemudian kromosom bisa keluar, berjejar di bidang pembelahan, kemudian akhirnya tertarik pada kutub masing-masing atau kutub-kutub yang berbeda dan akhirnya memisah seperti ini, dan nanti membran inti di sini akan terbentuk kembali. Nah, membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Tapi ketika pembelahan meiosis tidak berhenti di sini saja, akan dilanjutkan pada profase yang kedua. Jadi membran inti kembali rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Selanjutnya, tahap metafase kedua, kromosom berjejar pada bidang pembelahan. Anafase yang kedua, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya adalah telofase kedua, yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai menjadi kromatin, dan sitokinesis terjadi. Jadi meiosis kita bagi menjadi dua tahap, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi itu tadi adalah materi yang pertama dari sistem reproduksi, atau salah satu topik dari 5 topik yang akan kita pelajari pada sistem reproduksi, yakni pembelahan sel. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki dan struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan. Tadi kita sudah sepakat bahwa materi ini mungkin dianggap tabu oleh sebagian orang. Namun kita tekankan bahwa tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk mempelajari, dan harapannya nanti kamu akan semakin peduli dengan organ reproduksi yang kalian miliki. Sekian, kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.